Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergulirkan kehidupan dari zaman ke zaman, dari era ke era, dari periode ke periode. Di dalamnya ada banyak sekali kisah-kisah. Di dalamnya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, kejadian demi kejadian, pergiliran kekuasaan demi kekuasaan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang pasti di dalam setiap peristiwa itu, di dalam setiap perguliran kejadian-kejadian itu, di sana pasti ada banyak sekali ibroh. Tentu bagi mereka-mereka yang mau berpikir, bagi mereka-mereka yang mau menggunakan akalnya untuk menganalisa kejadian demi kejadian, menganalisa sejarah kehidupan umat manusia dalam berbagai bidang. Oleh karena jamaah rahimakumullah, maka penting bagi kita kaum muslimin rahimakumullah dimanapun kita berada untuk melihat ayat-ayat Allah yang terpampang dalam lembaran sejarah kehidupan umat manusia ini, karena di dalamnya ada sekali lagi banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Kemerdekaan Republik Indonesia misalnya, ya, resmi formal tercatat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwasanya kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu saja dengan perjuangan yang luhur masyarakat bangsa Indonesia. Maka apapun situasinya, ketika dahulu selama 350 tahun kita sebagai negara terjajah, dan kemudian atas berkat rahmat Allah kita bebas dari penjajahan. Maka misalnya saat ini kita mengalami persoalan, mengalami masalah yang mungkin kita tidak tahu ujung pangkal dari persoalan-persoalan kebangsaan yang kita tengah rasakan saat ini, yakinlah setiap kita harus melakukan usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar terbaik, ya, untuk mengatasi persoalan itu. Sekarang misalnya kita berada di dalam situasi pandemi COVID-19, sebuah virus yang bentuknya sangat kecil, tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap kita mestinya punya peran untuk bagaimana agar kita berkontribusi menjadi bagian dari solusi atas persoalan itu, bukan sebaliknya menjadi bagian dari masalah. Setelah kita berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki, Ramadan ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana para ulama, sebagaimana para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang memohon kepada Allah atas nikmat kemerdekaan, dan lantas Allah turunkan nikmat kemerdekaan itu atas berkat rahmatnya. Maka kali ini pun kita harus melakukan hal yang sama. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sambil kita manfaatkan Ramadan sebulan penuh ini untuk berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan rahmatnya, sehingga dengan berkat rahmatnya bangsa ini kembali akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari virus corona ini, akan Allah bebaskan dari pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semuanya bisa berperan secara baik, semoga kita semua bisa memberikan solusi terbaik, ya, menjadi bagian dari solusi atas persoalan bangsa yang sekarang ini tengah kita hadapi bersama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan, menurunkan rahmatnya untuk bangsa Indonesia, untuk kita semuanya. Sejarah memberikan pemahaman kepada kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keseriusan kita di dalam berjuang itu menjadi kunci menuju bangsa yang merdeka dari apapun yang tengah menjadi persoalan di bangsa itu, termasuk dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Semoga yang singkat ini bermanfaat.
Untuk saya pribadi, untuk Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.